Hai hai, halo EXO people. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini, yang sudah komen, like, dan juga share, dan bahkan juga sudah subscribe channel ini. Dan yang belum subscribe, di bawah video saya ada tulisan berwarna merah. Oke, boleh dinyalakan, dibunyikan loncengnya, supaya kalian nanti tidak ketinggalan cerita-cerita yang lainnya yang ada di Extraordinary Story. Tentunya hari ini Extraordinary Story hadir dengan cerita dari tokoh yang inspiratif yang akan memotivasi kita dan menginspirasi kita untuk kita terus lebih bersemangat lagi dari kisah hidup mereka, dari kisah orang-orang inspiratif, dan ini kembali membuat kita bersemangat lagi. Karena itu kalau tonton videonya jangan di skip, harus sampai selesai, jadi kita bisa tahu ceritanya. Dari cerita mereka bisa lebih motivasi kita lagi. Oke, ditonton. Kisah hari ini hanya ada di Extraordinary Story. Kisah dari tokoh kita hari ini, yaitu Joni Eareckson Tada. Joni Eareckson Tada adalah anak keempat dari 4 bersaudara yang lahir pada tanggal 5 Oktober 1949. Ayah Joni begitu menginginkan seorang anak laki-laki, sehingga pada waktu kelahiran Joni mendapatkan nama, yaitu nama seorang anak laki-laki. Dan nama itu diambil dari nama ayahnya, yaitu John Eareckson. Ayahnya Joni adalah seorang atlet olimpiade dari Amerika. Karena kecintaannya akan dunia olahraga dan bakat yang diwariskan oleh ayahnya, bakat olahraga, maka Joni pun seperti ayahnya sangat menyukai olahraga dan kreativitas. Joni senang menunggang kuda, berenang, melakukan hiking, dan juga olahraga lainnya. Dan dalam masa pertumbuhannya, Joni begitu aktif. Pada umur 17 tahun, Joni bersama dengan teman-temannya dan saudara perempuannya, mereka melakukan liburan musim panas ke sebuah pantai. Di pantai itu, Joni mencoba untuk menyelam. Tapi sebuah kecelakaan terjadi karena pada saat Joni menyelam, Joni menabrak dasar daripada pantai karena dasarnya sangat dangkal. Joni pun mengalami kecelakaan dan harus dibawa ke rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan, Joni divonis oleh dokter bahwa tulang belakangnya mengalami cedera sehingga mengakibatkan kelumpuhan, dan kelumpuhan itu terjadi dari bagian leher ke bawah. Kelumpuhan yang dialami oleh Joni membuat Joni sangat depresi. Joni tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia tidak bisa lagi melakukan aktivitas seperti orang normal karena dia mengalami kelumpuhan. Joni tenggelam dalam depresi terus-menerus. Di awal kelumpuhannya, Joni mencoba untuk bunuh diri. Beberapa temannya datang dan Joni berusaha minta tolong kepada mereka agar mereka membantunya untuk melakukan bunuh diri. Berulang kali Joni memohon untuk bunuh diri kepada teman-temannya, tetapi temannya pun terus menolak Joni. Mereka bahkan memberikan kekuatan dan motivasi kepada Joni. Joni berada dalam masa depresi dan mulai meragukan Tuhan. Depresi demi depresi terus Joni alami. Tetapi berkat teman-temannya yang terus mendukung Joni, terus memotivasi, Joni akhirnya pun mulai tumbuh imannya dan semangatnya tumbuh lagi. Menjalani masa rehabilitasi selama 2 tahun membuat Joni memahami bahwa apapun buruknya hidup, apapun sulitnya hidup, hidup adalah pilihan. Memilih untuk menyesal dan menyalahkan Tuhan, atau memilih untuk berharap kepada Tuhan bahwa yang terbaik belum datang. Di masa rehabilitasi itu, Joni belajar untuk bagaimana menjadi seorang disability atau difabel yang semua kegiatannya harus dibantu oleh orang lain. Menyadari akan hal itu dan semangat dari teman-temannya, Joni belajar untuk melukis dengan menggunakan kekuatan giginya. Selama rehabilitasi, Joni belajar melukis dengan menggunakan sikat yang digigit oleh giginya, dan itu membuat Joni merasa diri lebih bersemangat lagi.
Suatu hal yang sulit tentunya ketika Johnny harus berlatih melukis dengan menggunakan kuas atau juga menulis menggunakan giginya. Tapi Johnny terus lakukan itu dengan semangat yang baru dalam dirinya dan juga dukungan daripada orang-orang di sekitarnya. Johnny bisa keluar dari masalahnya, dari depresinya. Johnny kembali lahir menjadi seorang Johnny yang baru, dengan fisik yang baru, dengan semangat yang baru, dengan satu visi misi yang baru, yaitu dia ingin menolong kaum difabel atau orang-orang disability yang di luar sana yang membutuhkannya, yang mengalami nasib yang sama dengan Johnny. Pada tahun 1979, Johnny mendirikan Johnny and Friends International Disability Center, yaitu sebuah yayasan untuk mensupport orang-orang disability atau difabel dengan kegiatan-kegiatan melalui retreat family, pelatihan untuk orang-orang disability, bahkan juga program radio yang dilakukan oleh Johnny. Ada itu program radio setiap hari yang disiarkan lebih dari 1.000 saluran radio, dan semua kegiatan-kegiatan itu yaitu untuk mendukung orang-orang disability. Bahkan Johnny juga memiliki yayasan yaitu Advocate International Disability, yaitu untuk membela orang-orang difabel. Tekad yang ada itu membuat Johnny merasa dirinya lebih berguna setelah kelumpuhan yang dia alami. Johnny juga mengumpulkan kursi roda, dan hingga saat ini sudah ada 700.000 kursi roda yang dikirim ke 102 negara berkembang, yang programnya diberi nama Wheelchair of the World. Lewat kursi roda ini bahkan juga Johnny mengirim beberapa Alkitab ke negara-negara yang membutuhkan. Johnny terus melakukan semua itu karena dia punya tekad yang baru, hidupnya harus berguna bagi orang-orang yang punya nasib seperti Johnny. Pada masa pemerintahan Presiden Ronald Reagan dan George Bush, Johnny diangkat sebagai komisaris penasehat di Dewan Kementerian Luar Negeri untuk kaum disability, dan Johnny terus berkiprah. Johnny terus melayani orang-orang disability dengan keterbatasan fisiknya. Tapi itu tidak membuat Johnny menyerah. Johnny membuat lukisan, dan lukisannya itu dicari oleh para kolektor dengan harga yang sangat mahal. Dia menulis lebih dari 50 buku. Buku-bukunya adalah buku-buku yang laris, dan dia juga salah satu penulis buku terlaris. Bukunya sudah ditranslate ke dalam lebih daripada 40 bahasa. Johnny juga sudah mengunjungi lebih dari 45 negara untuk melakukan retreat atau KKR, bahkan juga motivasi-motivasi atau mengadakan pertemuan atau workshop, segala sesuatu yang berhubungan dengan orang-orang disability atau difabel. Semua itu Johnny lakukan karena Johnny ingin supaya orang-orang yang memiliki keterbatasan sepertinya, mereka juga punya semangat. Mereka juga bisa berguna untuk orang lain. Yayasan Johnny and Friends masih eksis sampai sekarang, dan Johnny hingga saat ini masih terus melayani orang-orang yang ada di sekitarnya. Johnny mendapat banyak penghargaan, ada sekitar 22 penghargaan diraih oleh Johnny. Johnny juga mendapatkan gelar doktor dari beberapa universitas, dan itu diterima Johnny karena usahanya, karena kerja kerasnya, karena semangat pantang menyerahnya. Ketika Johnny berada dalam depresi, Johnny berkata, "Tuhan, jika aku tidak bisa mati, tunjukkan kepadaku bagaimana caranya aku hidup." Dan dengan Tuhan memakai Johnny dalam keterbatasannya, semakin membuat Johnny untuk bangkit di dalam iman. Dan di dalam pertumbuhan imannya dia berkata, "Dulu saya mengenal Tuhan sebatas agama, tetapi sekarang saya mengenal Tuhan lebih dekat karena saya punya hubungan yang akrab dengannya." Itu yang terus menyemangati Johnny. Johnny menikah dengan seorang Sansei atau orang Jepang generasi ketiga yang lahir di Amerika bernama Ken Tada. Mereka menikah pada tahun 1982, dan bersama dengan Ken Tada melayani lewat ministry mereka Johnny and Friends. Mereka terus mensupport, mendukung kaum disability yang ada di seluruh dunia. Bahkan mereka membuka lebar untuk semua orang-orang yang membutuhkan kursi roda untuk bisa bersurat kepada mereka atau melakukan email kontak lewat mereka di negara manapun.
Joni terus menjadi seorang motivator yang hebat. Joni terus menjadi seorang inspirator di mana dia menginspirasi orang lain. Joni pernah juga divonis oleh dokter pada tahun 2010 bahwa dia menderita penyakit kanker. Dan semua pengobatan dia terus lakukan. Pada tahun 2015, Joni dinyatakan sembuh dari kankernya. Kesembuhan itu dialami karena Joni tidak pernah menyerah. Joni Eareckson Tada adalah seorang penyiar radio, artis, penyanyi, advokat untuk orang-orang difabel, dan pelukis. Di tiap lukisan Joni, ia selalu mencantumkan inisial PTL, yaitu singkatan dari Praise the Lord. Dan kisah Joni juga pernah difilmkan di dalam film yang berjudul Joni 1979 yang diperankan oleh Joni sendiri. Dari cerita Joni kita belajar bahwa keterbatasan fisik bukanlah alasan untuk kita melakukan sesuatu yang berguna untuk orang lain. Karena dengan keterbatasan kita, ada Tuhan yang tidak terbatas. EXO people yang ada di rumah, apa motivasi yang bisa kita ambil dari cerita Joni Eareckson kali ini? Buat EXO people yang ada di rumah, kalian boleh komen di bawah. Kalian boleh ceritakan apa yang membuat kalian terinspirasi dengan cerita Joni Eareckson. Saya tunggu komennya. Kalau ada motivasi-motivasi yang menguatkan kalian, oke, boleh tulis di komen. Kalau motivasi kalian bisa menguatkan orang lain, kenapa nggak digunakan? Mari kita memotivasi. Lewat channel ini kita mau menjadi orang-orang yang bermotivasi, punya semangat baru, punya pikiran yang optimis dan berpikir positif. Terus support channel ini dengan cara like, dengan cara komen, subscribe. Jangan lupa juga ya, supaya saya semakin bersemangat lagi untuk menyiapkan konten-konten berikutnya dengan cerita-cerita yang inspirasi tentunya. Kamu selalu lebih kuat dari rasa sakitmu, lebih besar dari masalahmu selama ada Tuhan di hatimu. Salam extraordinary.